Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Zima Lovers. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semoga ya terus semakin sehat senantiasa. Dan kita ketemu lagi hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Nina Amelia hari ini seperti biasa bersama my best partner. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Ada Pak Nyoto Setianto. Kita sapa yuk. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita bertemu kembali untuk sharing-sharing bagaimana kita bisa awet muda. Karena kalau orang awet muda kan nggak ada penyakit gitu ya. Oke. Orang yang masih muda tapi penyakitnya sudah banyak, itu berarti ciri-ciri penuaan dini, cepat tua. Gitu ya. By the way Pak Nyoto hari ini cik banget loh pakai batik. Oh iya. Batiknya keren. Gitu ya. Indonesia sangat mencintai Betul. produk Indonesia ya. Tapi hari ini saya lagi gembira karena ada kerupuk ikan, ada onde-onde dibawain Mbak Nena. Tapi kita nggak set kali ini ya, takut pada ngiler. Oke, jadi hari ini kita masih bahas melanjutkan lagi bagaimana biar tubuh kita ini senantiasa awet muda. Jadi awet muda itu nggak cuman berhenti di looks-nya saja, tapi juga bagaimana organ-organ tubuh kita itu juga terus awet muda sehingga dia performanya bagus. Sama dong kayak mobil ya. Betul. Mobil itu mesinnya kalau dirawat terus, ganti oli terus, sering tune up ya, kemudian sering juga dibersihin, itu pasti juga dipakainya dia juga akan enak dan awet mesinnya, nggak rewel-rewel gitu ya. Iya. Termasuk tubuh kita. Nah, bagaimana caranya kalau mobil ada olinya, ada lain-lainnya, tubuh juga ada gitu loh. Gak cuman dipakai terus ya setiap hari, tapi ternyata udah Harus bobrok dalamnya. di-tune up. Nah, mesti tune up terus ya. Oke, nanti Anda yang pengen bertanya mengenai bagaimana ya merawat tubuh kita agar senantiasa awet muda, boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Oke, Pak Nyoto, kan kemarin kita sudah bahas mengenai sianin ya. Ya. Itu salah satu Bukan sianin, nanti jadi sianin. sianida lagi. Niasin. Niasin. Kan? Niasin. Kemarin padahal saya ngingetin ya. Iya. Gara-gara Lagi rame ngikutin kan kalau kasus itu sianida. rasanya. Niasin. Nah, sekarang kita akan bahas juga salah satu zat yang bisa mengaktifasi enzim ya Pak ya. Betul. Namanya? Zeronin. Oke, zeronin. 0099. Jadi 09 kali ya, 09. Oh gitu, Iya. bukan 007 ya. Bukan. Ya. Oke, itu apa sih Pak Nyoto? Ya, jadi kita kembali lagi seperti Mbak Nena cerita ya, bahwa kalau ibarat kata analogi tubuh kita itu seperti mobil. Kalau mobil itu masih mau berjalan bagus, kan bensinnya juga harus bensin yang bagus. Oktannya tinggi. Jadi kalau terjadi pembakaran tidak terjadi zat sampah atau zat sisa sehingga menyebabkan rusaknya seker gitu ya, lama-lama turun mesin. Terus aditif olinya juga berpengaruh. Kalau oli aditifnya yang udah sintetik habis sudah daur ulang, udah banyak sekali tambahan yang lain-lain yang tidak bagus, ya otomatis juga nggak akan awet mesinnya kan. Jadi mesti cari oli yang bagus ya. Tapi kan oli yang bagus harganya mahal ya. Kalau kita punya mobil pengen awet ya mesti pakai oli yang bagus, bukan oli yang daur ulang gitu misalnya kan. Bahkan sekarang ada penambahan zat khusus ya. Iya. Yang dia bisa membuat performa mesin kita bagus. Bagus. Oke. Nah, ini kalau analoginya mobil. Nah, kalau tubuh kita juga sama. Tubuh kita itu butuh nutrisi, zat-zat gizi yang sangat kuat ya, baik itu dari tumbuh-tumbuhan alami yang ada di dalam makanan kita sehari-hari, dari buah-buahan alami yang kita konsumsi sehari-hari, itu membuat tubuh kita punya performa kuat. Jadi bisa awet muda, segar bugar sepanjang hari dan menghindari berbagai macam penyakit. Cuma kalau kita konsumsi makanan-makanan yang notabene banyak zat aditif, sintetik, kimiawi segala macam, kan semua makanan zaman sekarang itu tidak mungkin ya kalau tidak terkontaminasi sama zat pengawet, zat perasa, zat pelembut, zat pelunak, zat pengental, zat macam-macam deh. Yeah. Biar yang konsumsi kita itu makanannya enak sekali, tapi semuanya itu adalah
sintetik kimia. Betul. Jadi Akibatnya nggak ada jaminan sekarang makanan itu iya. sehat ya. Jadi tubuh kita itu ngolah makanan ini kok nggak ada gizinya ya, ada cuma zat sintetik sampah semua, gimana mau jadi sel-sel yang sehat, sel-sel yang kuat? Bagaimana bisa memperkuat imunitas tubuh? Bagaimana bisa memperbaiki fungsi organ? Bagaimana bisa memperbaiki fungsi jaringan dan semua tubuh kita? Karena makanan yang kita yang udah kita bahas sebelumnya tuh ya, makanan yang tidak bagus. Justru malah membuat kinerja atau kerja tubuh jadi lebih berat. Iya, ya. jadi istilahnya makanan mati deh. Jadi kita konsumsi makanan mati, yaitu makanan yang sudah diproses berkali-kali sehingga rasanya enak, tapi tidak ada zat gizinya, bahkan hanya sintetik kimiawi yang membebani fungsi tubuh kita untuk membongkar racun. Akibatnya ya itulah penyakit zaman modern udah umum, dari penyakit kerusakan sistem metabolisme yang umum ada sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang kena penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease, Yes. ada yang kena emah kronis, Udah migrain juga gastritis. masih kecil. Iya lah, migrain masih muda udah ada yang jantungnya bocor, tensi darahnya tinggi nggak turun-turun, kolesterolnya tinggi, masih muda udah asam urat, udah kena rematik, udah kena autoimun. Waduh. Nah, Mengerikan itu sekali ya. akibat dari pola makan zaman sekarang yang tidak bisa kita hindari. Ya, dan ini sudah sangat common ya. Artinya kita tuh udah ngerti gitu, tapi masih aja dilahap gitu kan. Iya, betul. Kadang-kala tuh nggak mikir jangka panjang. Ini yang hati-hati banget ya, Ziman Lovers ya. So, bagaimana caranya kita biar paham lebih dalam mengenai yang sebaiknya kita konsumsi yang kayak apa sih? Nanti kita akan lanjut lagi ya. Pastinya stay di sini. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal, dan kita kembali setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana memanage asupan-asupan dari tubuh kita agar punya kinerja yang optimal dan kita senantiasa awet muda. Jangan lupa ya, buat Anda yang dengerin radio kesayangan Anda ini, Anda boleh juga simak talkshow kita secara live di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jadi akan lihat bagaimana Nena, Pak Nyoto, dan teman-teman di sini ya. Oke, kita bahas mengenai tadi seronin yang Pak Nyoto katakan. Ya, betul. Ini beda dengan niacin yang Iya. kemarin ya. Kalau yang ini apa Pak fungsinya Pak? Jadi kita memiliki kadar seronin dalam tubuh kita memang dikarunia Tuhan ya. Cuma masalahnya semakin usia kita semakin lanjut, seronin kita makin terkikis. Contoh dari pola makan yang tidak benar, seronin kita terkikis. Pola hidup kita yang stres, kita juga terkikis. Nah, semakin terkikisnya seronin ini berbahaya. Kenapa? Karena tubuh manusia itu kan terdiri dari tubuh, lalu dari jaringan, kemudian organ-organ, sampai yang paling terkecil kan sel. Nah, sel itu bisa terbentuk oleh asam amino peptida itu terikat dengan kuat, syaratnya ada seronin. Termasuk membran-membran sel ada seronin. Bayangkan kalau ikatan antara protein yang ada di dalam sel-sel kita itu renggang dan lama-lama lepas, sel kita itu lemah, gampang cepat rusak dan gampang cepat cacat atau cepat mati. Nah, kalau sel kita rusak, otomatis ya tergantung kerusakannya di organ mana. Kan semua organ tubuh kita itu terdiri dari sel-sel membentuk organ. Nah, semakin seronin menurun, lama-lama kekuatan sel kita melemah, akibatnya kita terjadi pengerusakan sel, akibatnya ya udahlah, kita Gangguan sudah organ. selesai karena nggak ada lagi. Nah, kalau kita punya mobil misalnya ada rusak karburator, tinggal ganti karburatornya kan, beli di pasar spare bebas part-nya. ada ya kan, spare part ada. Tubuh kita itu kan harus meregenerasi sel untuk memperbaiki fungsi organ yang rusak, dan itu butuh seronin. Tapi seronin kita itu semakin lama semakin menipis. Lalu kita butuh dari luar. Nah, dari luar itulah dari saripati buah-buahan itu ternyata mengandung alkaloid yang disebut prozeronin. Oke, jadi seronin Iya. fungsinya adalah untuk mengikat protein-protein yang ada di dalam sel, Sel-sel kita, agar sehingga sel kita bisa menjadi kuat, menjadi sel yang sehat dan sempurna, sehingga mampu mengganti sel-sel yang rusak dan cacat, sehingga kerusakan di organ itu bisa diperbaiki, sehingga kita bisa kembali menikmati hidup sehat dan normal Oke, dan panjang jadi, umur. Jadi bisa rejuvenasi senantiasa Iya. karena seronin yang tercukupi di situ ya Pak ya. Betul. Oke, tapi sayangnya ini bisa habis seiring dengan usia. So Betul.
harus ditambahkan secara eksternal seronin Secara eksternal. ini. Nah, ini ada di mana seronin itu? Ya, jadi Kandungan gini, seronin. menurut Dr. Heinicke ya, dia kan meneliti ini selama 45 tahun nih Dr. Heinicke ini. Dia meneliti 45 tahun tentang berbagai macam alkaloid dan ternyata salah satu alkaloid yang dia tertarik sekali namanya zeronin, dan itu terdapat pada buah nanas misalnya kan, pada buah mengkudu, kemudian juga ada juga mungkin di kulit manggis juga ada, di buah-buahan lain juga ada. Nah, kalau bisa diambil proseroninnya ini diekstraksi ya kan, kemudian kita konsumsi sebagai makanan dari saripati buah tersebut yang mengandung zeronin, nanti tubuh kita punya kekuatan untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak atau sudah cacat, atau memperbaiki fungsi sel-sel yang sudah nggak berfungsi normal dengan adanya proseronin ini. Nah, proseronin ini kan sebenarnya untuk menjadi seronin itu butuh kerjasama dengan enzim zeroninase, adanya di dinding usus. Kemudian ada serotonin yang dikeluarkan oleh hormon otak. Dengan proseronin terbentuklah seronin baru. Begitu seronin baru itu mampu memperbaiki fungsi dari sel-sel kita yang sudah sakit, sudah lemah, sudah cacat, sehingga organ-organ kita yang sudah rusak. Ya, contohnya kalau orang yang kena penyakit diabetes mellitus tipe 1 deh ya. Nah, diabetes tipe 1 itu kan kebanyakan dia itu kekurangan kadar insulin. Kadar insulin dihasilkan oleh sel beta yang ada di pankreas. Sel beta pankreas ini dirusak oleh imunitas kita. Karena diabetes tipe 1 itu bisa jadi autoimun yang merusak pankreas. Nah, pankreas dirusak oleh imunitas kita sendiri sehingga tidak menghasilkan insulin di sel betanya. Otomatis kita mau nggak mau pakai insulin dari luar. Ya, karena sudah nggak bisa produksi Nggak lagi ya kan, padahal insulin Iya. itu berguna untuk mengantar gula dimasukkan ke dalam sel Iya. untuk menjadi energi. Makanya kadar gula darahnya tinggi, nggak bisa dirubah menjadi energi. Darah kita banyak gula kalau diabetes tipe 1 karena kita punya pankreas sudah tidak berfungsi dengan rusak. baik. Oke. Dengan memperkaya zeronin dalam tubuh kita melalui proseronin dan enzim zeroninase dalam tubuh kita dan serotonin, hormon tersebut membentuk seronin memicu untuk perbaikan kembali sel beta pankreas kita yang sudah rusak. Ini salah satu contoh ya. Sel beta pankreas yang sudah rusak sehingga dia kembali normal, sehingga bisa menghasilkan insulin yang optimal, sehingga kita tidak lagi punya masalah dengan penyakit diabetes tipe 1, diabetes akibat kekurangan insulin. Itu baru pankreas ya Pak? Ya, padahal kan ada orang bermasalah kan banyak. Ada yang Ya. masalah di paru-parunya, di pankreasnya, di Levernya, ginjalnya, di levernya, jantungnya, otaknya. Kantongnya. Itu umum beda. lah. Itu kayaknya menyebar kemana-mana. itu preduity. Iya, betul. Itu mesti pakai enzim yang lebih merah-merah gitu ya. Oke. Oh, jadi gini, raw materialnya adalah proseronin. Iya, kemudian diproses dengan seronin. Nah, proseronin bisa menjadi proseronin. Ini kan baru pro ya, baru cikal bakal bisa menjadi seronin. Kalau- Syaratnya ada enzim zeroninase yang ada di lapisan usus kita. Kemudian ada hormon serotonin yang dihasilkan oleh hormon dari otak, bersinergi menjadi seronin. Seronin akibatnya memperkuat ikatan antar sel asam aminonya peptidanya tersebut. Makanya jadi kuat. Sehingga sel kita yang tadinya udah mau pecah, udah mau hancur, udah mau rusak, itu sel yang baru akan lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih kokoh untuk memperbaiki fungsi organ yang sudah Oke, rusak. jadi begitu ya bagaimana siklusnya. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa hubungan kamu bakalan retak, cepet-cepet cari seronin. Iya, biar terikat kembali. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Zimalam ya Oke. setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya semakin cinta loh sama radio ini, sama acara ini. Soalnya kita jadi ngerti tambah ya. Jadi banyak tahu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Makanya pantengin terus ya. Jangan kemana-mana. Plus juga subscribe dong di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jadi at anytime bisa di-record, bisa ditonton lagi kalau misalnya sewaktu-waktu Anda punya masalah apa, sakit apa, nah bisa tuh cari tahu di situ ya. Masih bersama dan Amelia dan Pak Nyoto Stianto, dan silakan 081511 103 masih dibuka buat Anda yang ingin bertanya. Hari ini kita bahas mengenai zat proseronin. Ini adalah salah satu zat yang mampu yang punya tugas untuk mengikat protein-protein dalam sel sehingga sel itu akan semakin kuat dan bisa merejuvenasi. Otomatis ini bikin
organ kita jadi awet muda gitu ya kan. Jadi nggak cuma Nena sama Pak Nyoto rejuvenasi terus. Tiap hari rejuvenasi ya kan, karena kita kebanyakan ketawa. Jadi otomatis rejuvenasi. Oke. Terus Pak, itu di buah-buah atau sayur-sayur atau makanan-makanan apa saja yang banyak mengandung proseronin? Memang yang menarik itu kebanyakan dari buah-buahan itu diantaranya banyak buah murbi, buah nanas juga ada sedikit. Tapi yang paling banyak seronin itu ya, seroninnya pakai X, seronine gitu ya. Itu ada paling banyak juga di buah mengkudu. Nah, seronin di buah mengkudu sedikit, tapi proseroninnya banyak. Oke, Nah, jadi mengkudu tuh rupanya luar biasa. Kemarin yang niacin juga dari mengkudu ya. Ya, salah satunya dia Sekarang mengandung juga vitamin B3, niacin kan, dan itu juga ada dalam buah mengkudu, di dalam buah kulit manggis juga ada, kemudian di delima juga ada, otomatis ada semua kan di kandungan ziman gitu ya. Dan seronin ini juga banyak sekali di kandungan ziman, jadi kalau kita konsumsi rutin ziman itu, kenapa bisa membuat tubuh kita segar bugar, awet muda, dan teratasi segala masalah keluhan kesehatan? Karena ternyata kandungannya ada proseroninnya ini. Dan menurut dokter Ralph J. Heinicke, aduh susah banget sih namanya orang Jerman sekali ya. Ralph J. Heinicke itu apa orang Ralph Amerika aja ya. deh. Mr. Heinicke aja deh, ya kan? Jadi yang menarik ini adalah seronin ini juga sekaligus untuk mengaktifasi hormon protease. Nah, hormon protease itu fungsinya untuk apa? Kan begitu ya. Jadi kalau kita punya konsumsi makanan mengandung protein, itu kan untuk membangun sel-sel tubuh. Kalau tidak ada hormon protease, nggak jadi tuh jadi bahan baku sel-sel pembangun tubuh asam aminonya. Oke. Ya kan? Jadi dia katalis ya Pak ya? Iya, jadi katalis seronin memperbaiki fungsi enzim protease memperbaiki fungsi dari pembentukan sel-sel tubuh. Jadi kalau seronin dalam tubuh kita cepat, kita proses penyembuhan itu luka-luka, proses penyembuhan baik luka dalam, luka luar, luka apapun itu cepat. Jadi kayak X-Men kali ya. Itu pasti seroninnya banyak. Iya. Yang film apa tuh Wolverine? Iya, betul. Wolverine. Dalam hitungan detik lah. Jadi Oke. sel-sel mati yang diakibat oleh luka bakar sekalipun kalau kandungan enzim protease kita cukup, itu cepat regenerasi. Dan itu bisa terpicu kalau ada seronin. Ya, jadi ini menarik sekali. Dan yang menarik lagi adalah seronin ini membantu mengatasi kecanduan zat berbahaya. Oh, Jadi kalau ada yang kalau kecanduan obat-obat Drak, ya. Mira Santika, cuy. Ada lagunya kan ya? Anggur merah. Bukan, Oh, bukan. minuman keras apa ya? Ya itu kan anggur Dan merah juga narkotika dan sekitarnya. Iya. Yang udah kecanduan, kalau dia niat benar-benar sembuh, ya keluar dari lingkungan itu, konsumsi ziman yang mengandung seronin itu ternyata mampu mengatasi kecanduannya. Oke, kalau kecanduan orang ganteng gimana? Nah, itu bisa lebih banyak lagi dosisnya. Itu jangan diobatin. Jangan ya, sayang, salah pilih nanti. Iya. Oke, terus? Jadi memang kalau kita konsumsi ziman yang kaya dengan proseronin dan ada seroninnya itu secara rutin, lama-lama tubuh kita itu kan mampu meregenerasi sel-sel yang sudah rusak. Jadi bagi kita yang sudah punya masalah keluhan penyakit metabolic disorder, punya sistem organ-organ kita sudah melemah, dari organ pencernaannya sudah lemah, ya kan, organ dari livernya melemah, organ ginjalnya juga melemah, jantungnya sudah banyak sumbatan dan sudah melemah, ya kan, udah bocor. Nah, konsumsi ziman rutin 5 tetes pagi, siang, sore, malam, sehari 4 kali, moga-moga memberi kekuatan tubuh kita untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ yang sudah rusak karena di dalamnya mengandung proseronin tadi. Oh, Bapak Kan tiba-tiba gitu. sebut ziman gitu ya? Karena memang di dalam ziman itu punya kandungan Ya, memang mengkudu yang cukup besar prosentasenya Persentase mengkudu lebih besar daripada buah-buahan yang lain. Ya kenapa? Karena tujuannya kan yang kandungan saripati bioaktif yang bisa membantu kesehatan dan sudah teruji secara empirik ya ribuan tahun itu ada dalam mengkudu. Juga di dalam delima juga ada, di dalam kulit manggis juga ada, pegagan apalagi ya sentral asiatica itu juga ada. Nah, kalau dijadikan formulasi jadi satu, diekstraksnya 2 kali lagi. Sekali ekstrak, 2 kali ekstrak dengan teknologi tinggi yang dingin, jadi disebut double strength extract, otomatis tubuh kita mendapat zat-zat gizi mikro ya, karena kita sebut mikro karena sangat butuh sedikit tapi sangat penting. Oke. Kita konsumsi ziman rutin bagi mereka yang mungkin udah capek cari solusi kesehatan tapi pingin sembuh, ya jangan ragu-ragu, minumnya ya jangan tanggung-tanggung, minumnya rutin selama 3 bulan protokolnya ya.
yang udah konsumsi pagi, siang, sore, dan malam, nanti setiap bulan boleh cek deh kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, tekanan darahnya berapa, kadar gula darahnya berapa, dan parameter-parameter lainnya. Tapi pola makannya juga harus pola makan yang sehat. Begitu. Oke, baiklah. Makin cinta di sekarang juga sama Zeeman karena kandungannya memang sangat-sangat luar biasa. Dan yasin ada proseronin yang semuanya membantu secara masif dalam tubuh kita. Betul. Ya. Sampai ke tingkat seluler. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita akan jawab pertanyaan sudah masuk. Jangan kemana-mana, stay di sini. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, lanjut lagi ya. Kita sudah sampai pada segmen 4 untuk talk show hari ini. Terima kasih banyak yang sudah WhatsApp ke 081511103103. Sedangkan masih ditunggu ya buat Zeeman Lovers yang ingin bertanya hari ini. Oke, kita menuju ke pertanyaan ya Pak Nyoto ya. Yup. Ini ada Mbak Dian ya. Assalamualaikum Pak Nyoto dan Mbak Nena. Waalaikumsalam. Mau tanya, Zeeman kan bikin awet muda tuh Pak Nyoto. Kalau diminum, bapak saya yang usianya udah 65 tahun gimana tuh Pak? Udah ketelanjuran lansia loh Pak. Terus kalau minumnya pas lansia apakah bisa awet muda? Terus kalau penyakit diabetes katanya keturunannya bisa kena. Apa penyakit darah tinggi juga keturunan bisa kena gitu Pak Nyoto. Jadi kalau udah umur 65 tahun konsumsi Zeeman rutin ya meminimalisir lebih cepat tua lagi kan gitu. Karena saat kita semakin usia makin lanjut, harusnya kita lebih banyak konsumsi makanan-makanan bergizi, makanan alami, dan nutrisi yang paling banyak. Jadi kalau udah makin lanjut sebenarnya mesti banyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran segar, yang banyak antioksidan, konsumsi Zeeman, kan gitu. Kalau kita masih muda, konsumsi Zeeman, memang kita laju penuaannya diperlambat gitu ya. Jadi kalau kita nanti umur konsumsi 30, konsumsi Zeeman di umur 40, orang nyangkanya masih kepala 3 kan gitu. Okay. Ya kalau udah umur 65 ya orang nyangkanya begitu nanti lari ke 70 jadi masih 7 kelihatan tahun. 65 juga gitu loh. Kirain 70 jadi 7 tahun. Gak, maksudnya gini loh Bu, gak cuman looknya sih sebetulnya. Jadi membantu ya Pak ya. Kalau yang Ya. sudah sepuh itu bantu bikin Jadi organ-organnya jadi mencegah lah kan, karena semakin Iya. kita usia lanjut kita itu makin ringkih dan kita makin mudah terkena penyakit serangan jantung misalnya ya, stroke, karena pembuluh darah kita kan makin mengeras Iya, gitu kan. betul. Kemudian kita juga tekanan darah cenderung tinggi, kemudian juga gula darah juga cenderung tinggi, asam urat apalagi gampang asam urat kan, makan salah dikit asam urat, makan salah dikit kolesterol. Tapi kalau dia zat gizinya cukup, konsumsi nutrisi yang banyak mengandung zat aktif bioaktifnya seperti Zeeman ini rutin, ya otomatis gula darahnya, asam uratnya, tekanan darahnya semuanya bisa terkontrol senormal mungkin. Iya kan benar. gitu. Dan ini pasti akan membantu sekali Bapak Iya. jadi nggak semakin tua gitu Iya, ya. sebab kan meskipun begini udah ya. senior. Kalau orang nunggu sakit baru bisa minum obat. Ya dong, nggak ada orang sehat minum obat. Contoh, teman saya kena flu deh, radang tenggorokan, terus dia minum antibiotik. Nah, saya ini belum kena flu, belum ketularan, kan nggak bisa ikut-ikutan minum antibiotik dong, karena sakit dulu baru dikasih minum obat kan karena gitu. Itu mengobati penyakit. Mengobati penyakit. Oke. Nah, tapi kalau konsumsi Zeeman, teman saya radang tenggorokan kelas berat, batuk-batuk udah waktunya over lagi show gitu ya, sampai lompat-lompat gitu misalnya. Saya biar nggak ketakutan kena apa namanya ketularan, saya kan mesti meningkatkan antibodi. Nggak Yes. mungkin saya minum antibiotik. Iya. Saya minum Zeeman. Oke. Habis itu silahkan kamu batuk sepuasmu. Aku nggak ketularan kok, kan antibodiku kan kuat. Karena ada gitu. Zeeman kan contoh. Malah nanya ya, Iya. "Kok nggak batuk? Aku nunggu loh batukmu." Gitu, malah kita tandang kalau perlu ya. Jadi Zeeman ini kan makanan. Jadi sebelum terjadi sesuatu kita mencegah. Namanya preventif. Iya. Nah, jadi kalau kita mau awet muda segar bugar, pertahankanlah parameter kualitas kesehatan kita seperti itu. Jadi nggak takut ya mau Iya. tugasin kemana aja kalau kita kondisi tubuhnya prima karena Zeeman. Betul. Ya nggak takut gitu Jadi kan. kalau kita punya orang tua udah punya keturunan diabetes misalnya, udah punya keturunan hipertensi, mungkin juga jantung, kan kita nggak bisa minum obat itu sebelum kita didiagnosa kena jantung.
kamu kan keturunan penyakit hipertensi misal. Jadi makanya. kamu minum obat hipertensi sekarang ya, kan nggak bisa. Kan belum kena Iya, ya kan? iya dong. Kena dulu baru minum. Nah, daripada kita kena penyakit hipertensi karena faktor keturunan, kita minum Ziman sejak dini. Jadi sampai kapanpun yang namanya hipertensinya nggak mampir ataupun berdiam diri di tubuh kita. Jadi aman. Jadi gitu ya. aman. Oke. Tapi kalau untuk yang lansia tadi sebetulnya ini juga membantu gitu ya Pak ya. Betul. Untuk biar mempercepat proses. Jadi kalau biasanya kan tadi dikatakan Pak Nyoto bahwa serotoninnya tuh udah lemah. Nah, Oh, bukan serotonin juga sama. Serotonin oke. hormon yang dibutuhkan tubuh kita ya. Oke. Dan itu juga bisa kita dapatkan dari makanan-makanan mengandung ikan, telur, kemudian juga mengandung kacang-kacangan ya kan. Tapi zeroninnya juga udah menurun. Zeroninnya, oke. Makanya ditambah dengan Iya, Ziman. dengan konsumsi Ziman otomatis kita bisa seger bugar awet muda di usia lanjut gitu. Oke. Begitu ya Mbak Dian ya. Terima kasih sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Nanti kita lanjut lagi, masih ada satu sesi Ziman Lovers. Kita break dulu dan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Layaknya jodoh, kita tuh harus hati-hati ya kalau milih pasangan. Termasuk kalau mengkonsumsi suplemen-suplemen. Ziman ini kayaknya sih ini bakalan cocok buat siapa aja. Karena isinya kandungannya tuh TOP-BGT dah ya. Ada yang niacin, ada yang seronin, yang itu semua bermanfaat banget untuk bikin organ tubuh kita sampai tingkat seluler itu terus melakukan peremajaan atau rejuvenasi. Nah, kita masih bahas hari ini Pak Nyoto. Berarti kalau misalnya gini aja deh, orang awam ya, pokoknya biar sehat, gua nggak usah minum yang lain deh, Ziman aja deh. Apakah itu udah cukup? Ya, yang paling penting itu kita konsumsi nutrisi ya, itu harus konsisten dan persisten. Dalam arti jangan minum hari ini, besok lupa, 3 hari baru minum lagi 2 hari, lupa 1 minggu, nggak bisa. Jadi konsumsi nutrisi itu nggak langsung mak bedunduk ada efek, karena tubuh kita perlu proses untuk perbaikan, ya kan? Kita luka aja di tangan, di kaki, luka jatuh kah, luka apapun, kan untuk kerapatnya nggak sehari 2 hari. Nah, kalau kita istirahat cukup, konsumsi makanan yang bergizi, itu cepat rapatnya. Cuma kalau nggak pernah tidur, stres, kemudian juga makanannya cuma nasi sama kerupuk doang, nggak ada gizinya, ya nggak mungkin lah lukanya cepat sembuh karena bahan bakunya nggak ada. Oke. Jadi konsumsi Ziman itu juga sama, mesti rutin pagi, siang, sore, dan malam, apalagi penyakitnya itu sudah kronis, karena butuh zat gizinya itu banyak. Karena udah banyak kerusakannya. Jadi konsumsinya mesti persisten, konsisten, dan jangka panjang. Makanya protokolnya minimal 3 bulan. Setiap bulan kita cek deh kadar parameter kesehatan kita, ya kan? Dan proses tubuh kita mengobati dirinya sendiri itu butuh waktu, ya kan? Nah, cuma kalau kita sakit, misalnya sakit kepala, minum obat penghilang rasa sakit, kok hari ini langsung hilang? Yang dihilangkan gejalanya, bukan penyakitnya. Kalau sering sakit kepala karena mah, ya minum obat penghilang rasa sakit sembuh, tapi kan besok sakit lagi. Iya. Karena sumbernya di sakit mah. Nah, banyak orang itu cari yang instan. Contoh, banyak orang yang pingin bekerja keras gitu ya, lalu cari minuman yang berenergi itu kan banyak tuh, yang pemicu Doping ya? doping. Tiap hari minum, sehari 3 botol, 4 botol, lama-lama kecanduan 5 botol. Lama-lama ginjalnya rusak karena kebanyakan bahan dopingan tadi. Itu kan malah merusak organ tubuh kita. Iya, iya. Nah, banyak orang yang kelihatannya kok bugar banget sih, setiap hari nggak ada capeknya, ternyata konsumsi obat-obat sintetik doping. Tinggal tunggu waktu kalau itu ya. Itu malah sebenarnya menghancurkan kita punya organ. Ya. Jadi yang paling bagus bagaimana? Konsumsi Ziman rutin, olahraga teratur, makanan-makanan sehat, pola istirahat yang teratur, hindari stres. Nah, kita baru deh bisa merasakan nikmatnya hidup sehat, segar, bugar. Kenapa? Karena tubuh kita memang sehat. Ya kan, kita kalau orang udah sakit, kena penyakit diabetes, memakan yang mengandung enak-enak, mengandung gula nggak bisa. Pikir dulu. Makan yang mengandung kolesterol nggak bisa, mengandung asam urat nggak bisa. Jadi percuma banyak duit kalau penyakitnya udah banyak, karena semuanya pantangan, ya kan? Dan dia biasanya kalau orang-orang kayak gitu, itu dia punya keywords Pak. Apa itu? Nah, kata kuncinya menghibur diri dengan bilang udah pernah dulu, udah pernah sakit Iya, hati, nggak bisa betul. makan sekarang gitu ya. Jadi gini, dari sekarang kita harus ngelurusin mindset dulu ya Pak Betul. Nyata ya, bahwa
kesehatan itu tidak bisa didapat seketika, Betul. tapi semuanya take times ya, dengan menjaga pola makan, nutrisi yang seimbang, Betul. plus konsumsi ziman sehari 3 kali 5 Iya. tetes. Petani aja nanam padi besok nggak langsung panen, proses Iya. ya kan. Orang kamu aja pacaran juga proses, Betul. ya kan? Kok jadi kesana ya? Iya ya. Emang Oke. mirip-mirip analoginya. Betul, yang paling gampang ya Pak Nyoto ya. Betul. Oke, kalau gitu mulai sekarang cari ziman ya Pak Nyoto ya, untuk menambah. Jadi dari eksternal kita tambah nutrisi, banyak sekali zat-zat yang terkandung di sana. Bisa hubungi radio kesayangan Anda ini, atau nih ya di YouTube channel ada prompternya, itu ada nomor teleponnya, atau juga bisa di marketplace. Kita sudah sampai di ujung waktu ya. Pak Nyoto, terima kasih loh Oke, hari sama-sama ini. Mbak Lena. Berasa awet muda terus nih kita. Selalu dong. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.